It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Pak Dadung dan juga Bang Dito langsunglah pergi mendatangi rumahnya Nek Imai dan mencari sumber bau itu. Dan setelah dicari tahu, ternyata bau itu berasal dari... Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. By the way, Wak, aku mau nanya nih, kalian pernah nggak, Wak, punya tetangga yang karakternya baik kali, perhatian kali sama kalian? Aku yakin hampir dari kalian semua pasti setidaknya punya satu tetangga yang baik hati, ya kan? Nah, ngomong-ngomong soal tetangga, Wak, menjaga hubungan baik dengan mereka, dengan tetangga ini memang penting kali, bahkan diwajibkan pula dalam agama kita kan. Apalagi kalau kita merantau nih di tempat asing yang juga kita nih jauh dari keluarga. Kalau ada apa-apa pasti tetangga lah orang pertama yang akan ngebantuin kita. Nah, kisah horor yang akan aku ceritakan malam ini berkaitan sama tetangganya Wawa, Wak, yaitu seorang nenek-nenek yang tinggal di samping rumahnya si Wawa ini. Selama bertetangga dengan si nenek, Wak, semuanya berjalan baik-baik aja memang. Si nenek ini adalah orang yang sangat baik, orang yang ramah, sangat perhatian dan juga sering menyapa. Tapi seiring berjalannya waktu, Wawa kita ini tiba-tiba dihantui kejadian mistis yang melibatkan si nenek tetangga ini. Nah, kira-kira apakah gangguannya dan apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, Wak, jadi kisah yang akan diceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Wulan dari Kalimantan. Halo Kak Wulan. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami sama Wulan ini terjadi pada tahun 2015 lalu, Wak, ketika Wulan ini diajak sama suaminya merantau ke luar kota. Nah, jadi ceritanya waktu itu Wulan ini baru saja menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bang Dito. Nah, setelah menikah, Bang Dito ini lalu mengajak si Wulan untuk pindah ke kota A. Kita sebutlah kota A karena Bang Dito bekerja di suatu perkebunan yang ada di sana. Sebenarnya waktu itu Wulan tuh agak keberatan, Wak, untuk pindah ke sana gara-gara dia udah nyaman kali itu tinggal di kampung halamannya kan. Tapi karena dia ingin berbakti pada sang suami, alhasil mau nggak mau Wulan pun bersedia nih untuk ikut pindah ke kota A ya. Nah, sesampainya di sana Wulan dan juga Bang Dito ini tinggal di sebuah perkampungan yang sangat jauh dari pusat kota A ini. Selain jauh dari kota, Wak, listrik di kampung itu juga terbatas. Nah, dia cuma nyala 6 jam aja setiap harinya waktu itu ya. Makanya ketika malam tiba, Wulan pun terpaksa pakai lampu teplo, lampu minyak tuh loh, Wak, untuk penerangan di rumahnya. Selain listrik yang terbatas, nah di kampung aku tuh juga belum ada akses internet. Internet nggak masuk di situ. Jadi selama Wulan tinggal di situ, Wulan tuh nggak pernah internetan. Tapi walaupun begitu, Wulan nggak pernah kesepian. Gara-gara dia ini sering sekali berinteraksi dengan tetangga kanan dan juga kirinya. Di sebelah kanannya rumahnya Wulan, Wak, ada rumah tetangga yang bernama Pak Hasan. Nah, di sebelah kiri rumahnya ada rumah seorang nenek-nenek yang bernama Nek
Imai ya. Nah sedikit informasi aja Wak, Nek Imai ini adalah warga asli kampung itu dan dia juga tinggal sendirian di rumahnya. Suaminya Nenek Imai ini udah meninggal dunia dan semua anak-anaknya tinggal di kota. Sebenarnya Nek Imai ini pernah diajak sama anak-anaknya untuk tinggal di kota itu Wak, bareng sama mereka. Tapi waktu itu Nek Imai itu nolak gara-gara dia ingin menikmati masa tuanya tinggal di kampung gitu biar lebih tenang. Dan meskipun tinggal berjauhan, anak-anaknya Nek Imai ini biasanya sering tuh Wak mengunjungi sang ibu setiap beberapa bulan sekali lah gitu. Begitu juga sebaliknya, Nek Imai ini juga sering mengunjungi anak-anaknya yang ada di kota. Jadi gantian-gantian kayak gitu lah Wak. Kadang Nek Imai yang pergi ke kota, kadang juga anaknya yang balik ke kampung gitu ya. Itulah tadi sekilas tentang Nek Imai atau kisah yang akan kita ceritakan di hari ini. Oke, bentar aku minum obat dulu ya. Wait. Yang terakhir nih pahit kali. Pahit kali. Oke, kita balik lagi ke cerita tadi, Wak. Nah, karena sudah akrab dengan tetangga-tetangganya, Wak, Wulan pun selalulah bertegur sapa dengan Nek Imai, dengan Pak Hasan, dan juga tetangga-tetangga yang lain. Tapi walaupun begitu, Wak, Wulan ini kadang-kadang juga ngerasa jenuh. Gara-gara tetangga-tetangga aku tuh gak ada yang seumuran sama aku, Nat. Jadi agak susah lah buat aku ajak curhat gitu, gak enak. Nah, untuk mengusir kejenuhan itu, Wak, Wulan pun kemudian mencari kesibukan lain dengan membuka warung kecil-kecilan di rumahnya. Di warung itu, Wak, Wulan menjual kebutuhan sehari-hari dan juga macam ada konter pulsa sederhana gitulah. Nah, aku taruh juga di rumah. Nah, setelah membuka warung, Wak, Wulan jadi lebih produktif lagi nih dan sudah tidak pernah lagi merasa jenuh seperti dulu. Bersamaan dengan itu, Wulan juga mendapatkan kabar gembira yaitu dia hamil anak pertama. Kehamilan itu tentunya semakin menambah lagi kebahagiaan Wulan dan juga Bang Dito suaminya karena Wulan juga sudah mulai merasa nyaman tinggal di sana dan dia ini juga sedang menanti kehadiran buah hatinya. Tapi sayangnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena pada suatu hari Wulan mulai dihantui oleh kejadian mistis yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan sebelumnya tidak pernah dia bayangkan. Jadi ceritanya pada suatu sore, Wak, Wulan ini lagi ngangkat jemuran di belakang rumahnya. Nah, pas lagi ngangkat jemuran itu, Wulan nengok Nek Imai tetangganya lagi turun, Wak, dari tangga rumahnya, tapi terburu-buru. Nah, by the way, Wak, rumahnya Nek Imai dan juga beberapa rumah warga di sana itu masih rumah panggung ya. Nah, Wulan nengok Nek Imai turun dari tangga itu kelihatan keburu-buru. Nah, ngeliat Nek Imai yang lagi tergesa-gesa ini, Wulan nanya, Nek, mau kemana, Nek? Tapi waktu itu Nek Imai itu nggak nyaut pertanyaan Wulan, Wak. Dia terus itu berjalan menuju ke jalan utama. Ninggalin siapa ini? Ninggalin pertanyaan si Wulan ini kan. Meskipun pertanyaan yang nggak dihiraukan, Wulan nggak begitu sakit hati, nggak kecil hati dia gegara. Dia mikir, oh mungkin Nek Imai nggak dengar suaraku, mungkin ya kurang kencang nih suaraku, kata si Wulan. Tapi ini yang masih aku ingat kali, nah dia tepat setelah aku berpikiran hal itu, tiba-tiba suasana di sekitar aku tuh macam sunyi kali. Nah, tadi waktu aku jemur masih kedengeran lah suara aktivitasnya biasa, macam suara jangkrik pun masih kedengeran. Tapi waktu mikir kayak gitu tiba-tiba hening. Suara ngerik jangkrik yang tadi aku denger udah hilang, tiba-tiba hilang, hening. Dan di saat yang sama langit ini juga tiba-tiba berubah gelap macam mau hujan. Nah, nggak nyaman dengan situasi itu, Wulan pun langsung lah masuk ke dalam rumah dengan terburu-buru sambil bawa jemuran dia itu kan. Nah, meskipun ngerasa udah ada yang aneh di sini, Wulan nggak berpikir macam-macam, Wak. Dia mikir oh mungkin kebetulan aja lagi kayak gitu kan. Dia kembali lagi lah melanjutkan aktivitasnya di dalam rumah seperti biasa. Malam itu berjalan dengan normal, Wak, tanpa ada kejanggalan apapun lagi, ya. Nah, terus hari pun berganti sampai tibalah momen di mana Wulan baru sadar kalau beberapa hari belakangan Nek Imai ini kok jarang kelihatan ya. Padahal setiap pagi, Wak, atau juga setiap sore Nek Imai ini selalu nyapu daun-daun yang jatuh di halaman rumah itu, Wak. Selalu, karena kalau nggak disapu pasti kotor. Ini nggak kelihatan nih beberapa hari. Nah, karena khawatir akhirnya sore itu di hari ini ya si Wulan ini berinisiatif lah buat mendatangi rumahnya Nek Imai buat ngecek keadaannya Nek Imai. Nyampe di rumahnya si Nek Imai, rumah Nek Imai sepi, Wak, pintunya ketutup. Wulan ketok kan, Nenek, assalamualaikum Nek Imai gitu. Diketok-ketok nggak ada yang bukain. Cuma di situ aku belum mikir yang aneh-aneh. Nah, aku pikir oh mungkin Nek Imai memang lagi nggak ada di rumah. Mungkin dia lagi keluar kota nih ke rumah anaknya. Kan mereka juga jarang ketemu. Dan setelah berpikiran kayak gitu, dah Wulan balik lagi lah ini ke rumah tanpa mengkhawatirkan Nek Imai lagi. Pokoknya pikiran aku waktu itu Nek Imai lagi ke tempat anaknya. Terus selang beberapa hari kemudian pada suatu sore lagi, Wak, Wulan tiba-tiba dengar ada suara orang lagi nyapu.
di luar rumahnya. Nyapu pakai sapu lidi, seret gitu. Setelah didengarkan baik-baik, suara itu berasal dari rumahnya Nek Imai, Wak. Di situ Wulan jadi mikir lagi, oh dia lagi nyapu nih Nek Imai nih. Udah balik nih Nek dari kota nih, kata Wulan. Nah karena penasaran, Wulan nggak keluar, Wak. Dia ngintip tuh dari jendela untuk melihat siapa nih yang lagi nyapu kan. Dan setelah diintip, memang betul kelihatan, Wak, Nek Imai lagi nyapu halaman dengan posisi membelakangi Wulan kan. Meskipun wajahnya nggak kelihatan waktu itu Nadia, tapi aku yakin kali kalau orang itu adalah Nek Imai berdasarkan ciri-ciri fisik dan juga kebiasaannya, Wak. Karena setiap kali Nek Imai itu nyapu, Nek Imai ini pasti selalu naruh tangan kirinya di punggung, terus tangan kanannya nyapu. Ya, tangan kirinya di punggung, kebayang Hendes lagi. Nah, kayak gitulah. Posisi yang ditengok sama si Wulan walaupun membelakangi, kayak gitu. Ini pasti Nek Imai juga, dari fisiknya juga kelihatan Nek Imai kok, kebiasaannya juga sama gitu. Nah, setelah ngelihat kehadirannya Nek Imai di situ lagi nyapu, Wak, Wulan ini pengen kali keluar buat nyapa Nek Imai. Udah lama juga aku nggak ketemu kan dia. Tapi aku langsung ngurungkan niat aku gegara. Menurut keyakinan masyarakat sekitar, Wak, wanita hamil seperti Wulan dilarang keluar rumah ketika maghrib. Itu sore itu udah maghrib, Wak. Wulan nggak jadi keluar, adalah aku tengoknya dari sini gitu kan. Tapi meskipun nggak bisa keluar, Wak, Wulan tuh tetap niat nih mau ketemu sama si Nek Imai, tapi besok pagi. Ya udahlah besok aja lah aku ketemu sama Nek Imai. Nek Imai kan udah balik, kangen pula aku sama nenek tuh gitu. Udahlah, malam pun berganti, pagi hari pun tiba. Besoknya nih ya kan. Hari itu setelah Wulan beres-beres, Wak, Wulan mau pergi ke rumah Nek Imai. Nah, pergilah dia keluar, dia ketok lah pintu. Nyampe depan rumah itu sepi lagi rumah tuh. Ketok pintu, nek, nggak ada yang ngejawab, nggak ada yang keluar. Aku cek mana nenek nih, kok kosong lagi rumahnya. Baru pagi nih, ha. Dan sesuai kebiasaan Nek Imai, Wak, Wulan tuh hafal betul kalau setiap pagi Nek Imai itu jarang pergi kemana-mana. Dia pasti di rumah. Ya macam mana lah ibu-ibu di pagi hari aktivitasnya, Wak, apalagi sendirian gitu kan. Nah, meskipun udah ngerasa janggal lagi di sini, Wulan masih berusaha positive thinking dan menganggap kalau Nek Imai mungkin kebetulan lagi keluar nih gara-gara ada urusan gitu kan. Nah, karena nggak berhasil ketemu sama Nek Imai, Wulan baliklah itu ke rumah tanpa berpikir macam-macam, Wak. Terus di sore harinya menjelang maghrib, ini masih hari yang sama ya, Wulan kembali lagi mendengar suara Nek Imai nyapu halaman. Tapi lagi-lagi gegara pantangan keluar pada saat maghrib ini, Wulan ini udah cuma diam aja, dia tengok, dia nggak nyapa juga Nek Imai gitu. Tapi yang ku tengok sama juga posisi kayak kemarin, dia lagi nyapu, tangan di belakang gitu kan, walaupun mukanya nggak kelihatan. Tapi suara jam-jam segitu lah, aku masih denger lagi tuh. Dan hal ini berlangsung selama beberapa hari, Wak, di mana setiap sore aku tuh selalu dengar Nek Imai nyapu. Nah, dia sama macam kemarin itu. Tapi setiap besok aku mau ke tempatnya Nek Imai, Wak, selalu nggak ada orang di rumah. Selalu kayak gitu, dan itu gitu terus ya. Waktu pun berganti lagi sampai akhirnya pada suatu hari setelah subuh, pagi-pagi betul nih, Wak ya, Wulan yang kala itu mau memulai aktivitas paginya, tiba-tiba nengok lagi Nek Imai, Wak. Pagi-pagi kan biasanya Nek Imai nggak ada kan. Nah, di hari itu dia nengok Nek Imai pagi-pagi. Waktu itu yang Wulan lihat, Wak, Nek Imai ini lagi ngasih makan ayam-ayam peliharaannya di halaman belakang rumah. Dan setelah dia memberikan makanan ayam, Wak, Nek Imai ini langsung berjalan menjauhi rumahnya. Tapi buru-buru dia, Nek Imai, nenek mau kemana kok tumben pergi subuh-subuh kayak gini? Tapi belum sempat pertanyaan itu terucap, Wak, Nek Imai udah terlanjur, udah macam buru-buru gitu loh, berjalan makin jauh dari rumahnya. Sama kayak yang pertama kali tadi tuh loh, Wak, yang dia turun tangga menjauh. Ini kayak gitu juga, ada kasih makan, dia langsung ngejauh. Nek Imai nggak pernah kayak gitu, Wak. Ini Nek Imai ini kayak lagi sibuk kali minggu ini, ha, buru-buru terus ku tengok. Nanti kalau misalnya dia balik, ku tanya langsung lah, ngapa lagi sibuk apa nenek nih gitu. Pikirnya si Wulan. Nah, setelah ditunggu, Wak, Wulan pun belum juga lagi ketemu sama Nenek Imai hari itu tuh, nggak balik-balik Nek Imai. Dan di sore harinya, masih di hari yang sama, Wulan heran, Wak. Sore itu yang biasa setiap hari itu selalu Nek Imai nyapu daun, Wak. Di sore itu Nek Imai nggak nyapu halamannya seperti biasa, nggak, di hari itu aja tuh. Dan hal itu terjadi selama kurang lebih 3 hari ke depan. Biasanya walaupun aku nggak sempat bertegur sapa sama Nek Imai, Wak, tapi aku tahu Nek Imai baik-baik saja karena sore harinya selalu kelihatan dan kedengar sama aku Nek Imai lagi nyapu halaman. Ini 3 hari nggak ada nih, khawatirlah siapa Wulan kali ini ya kan. Wulan takut nenek ini kenapa-napa, Wak. Tapi di sini Wulan masih berusaha positif thinking, nggak kok, pasti Nek Imai ini baik-baik aja. Orang kemarin juga aku tengok sehat-sehat aja kok, masih kuat, dia berjalan cepat kemarin ninggalin aku. Memang mungkin Nek Imai lagi sibuk sama aktivitas barunya nih, mungkin dia berkebun, atau mungkin dia juga ke sawah, makanya aku jarang ngeliat dia, kata Wulan gitu kan. Tapi, Wak, di sini tanpa Wulan ketahui, pemikiran itu ternyata keliru. Ketidakmunculan Nek Imai beberapa hari belakangan itu adalah pertanda bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Nah, jadi, Wak, pada suatu pagi, tetangganya Wulan yang lain yang bernama Pak Dadung dan juga Bu Mila istrinya dihebohkan dengan bau busuk dari luar rumah mereka.
ya. Bau busuk apa nih nyengat kali, kata mereka kan. Heboh lah mereka berdua nih Wak. Nah dengar keributan itu, Wulan sama Bang Dito suaminya keluar rumah lah, langsung ngampirin si Pak Dadung sama Bu Mila. Pak Dito, Bapak nyium nggak sini bau busuk kali nih? Udah beberapa hari ini saya nyium bau busuk. Makin kesini kok baunya makin nyengat. Hah? Bau busuk? Enggak Pak, saya nggak nyium apa-apa. Kamu nyium yang? Enggak, kata Wulan kan. Enggak, saya juga nggak nyium apa-apa. Dari mana baunya Pak? Kata Bang Dito. Di situ memang kami nggak ada nyium sama sekali, Nat. Nah nggak lama Pak Dadung ini nanya lagi. Masa sih Pak? Saya sama istri saya udah ganggu kali sama baunya nih. Kayak baunya dari belakang rumahnya Imai lah Pak. Bantuin saya yuk cari asal bau. Udah nggak nyaman kali kami kalau kayak gini terus. Kata siapa? Di belakang rumahnya Imai. Oh iya Pak, boleh ayo. Kata si Bang Dito. Dah, Pak Dadung dan juga Bang Dito langsung lah pergi mendatangi rumahnya Nek Imai dan mencari sumber bau itu. Dan setelah dicari tahu, ternyata bau itu berasal dari dari ayam-ayam Nek Imai yang udah mati membusuk. Bau ayam mati rupanya, bukan bau Nek Imai, bau ayam mati ya kan. Nah, lalu supaya bau itu nggak mengganggu kenyamanan, mereka berdua pun segera langsung menguburkan bangkai-bangkai ke dalam hutan. Mereka waktu itu memang nggak izin Wak sama Nek Imai. Kenapa? Gara-gara rumah Nek Imai ketutup rapat, diketok-ketok nggak ada orang. Tapi ayamnya memang mati. Nah setelah menguburkan bangkai ayam, Bang Dito, Pak Dadung, Bu Mila dan juga Wulan ngobrol-ngobrol lah itu di depan rumahnya Wulan Wak. Nah di tengah obrolan itu, Bu Mila, istri Pak Dadung tuh bilang, mungkin ayam-ayam Nek Imai ini mati gara-gara nggak ada yang kasih makan nih. Udah beberapa minggu kami jarang nengok Nek Imai, kata Bu Mila. Nah dengar itu Wulan kaget. Hah? Beberapa minggu? Masa sih Bu? Perasaan baru beberapa hari kemarin aku nengok Nek Imai ngasih makan ayam kok. Hah? Yang benar kamu Mbak, ngasih makan ayam? Saya tuh udah lama kali loh nggak ngeliat Nek Imai. Saya pikir Nek Imai lagi pergi keluar kota. Soalnya dari kemarin sepi kali rumahnya. Bener Bu, ngapain saya bohong? Saya juga sering kok ngeliat Nek Imai tuh nyapu halaman setiap sore. Setiap sore Bu, kayak biasa ya. Memang beberapa hari terakhir nggak saya lihat, tapi nggak sampai berminggu-minggu lah Bu, kata Wulan. Nah setelah Wulan ngejawab kayak gitu Wak, Bu Mila sama Pak Dadung langsung saling berpandang-pandang Wak, dengan ekspresi yang mencurigakan. Nah nggak lama kemudian Pak Dadung sama Bu Mila ini tiba-tiba pamitan. Bang udah dulu ya Bang ya. Bang Dito, Mbak Wulan, kami mau pulang dulu, kebetulan lagi ada urusan katanya. Oh iya Pak, silakan, kata Bang Dito kayak gitu. Nah di sisi lain Wak, nengok Pak Dadung sama Bu Mila tiba-tiba pamit dengan wajahnya udah nggak santai gitu, langsung mikir yang enggak si Wulan. Dan perasaan Wulan ini juga makin nggak enak lagi ketika di malam harinya, masih di hari yang sama nih Wak ya, Bang Dito suaminya tiba-tiba nanya kayak gini. Dek, abang mau nanya, tapi jawab pertanyaan abang dengan jujur ya. Kamu beneran pernah ngeliat Nek Imai di rumah? Kata dia gitu. Ya beneran lah bang, udah beberapa kali kok. Sering aku nengok Nek Imai itu ngasih makan ayam-ayamnya, nyapu halaman rumahnya. Ada kok orangnya bang. Cuman memang 3 hari terakhir ini aku belum ketemu sama Nek Imai lagi. Ngapa abang nanya kayak gitu? Kata Wulan kan. Oh gak apa-apa kok dek, abang cuma nanya aja, kata Bang Dito. Apa makin gak enak perasaan aku Nadia tadi Pak Dadung sama Bu Mila kayak gitu. Sekarang suami aku tiba-tiba juga gak ada angin, nggak ada hujan ya. Mastiin kejadiannya Nek Imai juga. Ini kenapa nih? Cuman kan aku pikir bayi yang ada dalam kandungan aku nggak mau terlalu negatif thinking, nggak mau kepikiran. Wulan waktu itu masih berusaha biasa aja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Aku agak kepikiran lah gitu kadang. Nah terus beberapa hari setelah penemuan bangkai ayam di rumahnya Nek Imai ini, Wulan kembali lagi mendengar suara orang yang menyapu di halaman rumahnya Nek Imai. Di situ Wulan mikir, itu tuh yang lagi nyapu nih Nek Imai apa bukan ya? Akhir-akhir ini kan aku udah lumayan jarang nih ngeliat Nek Imai nih. Masa sih tiba-tiba Nek Imai muncul cuman sore hari aja gitu. Di titik itu waktu denger ini Wak, Wulan ini mulai mencium adanya ketidakberesan. Aduh kok kayak gak enak ya perasaan aku ya gitu. Nah karena takut, Wulan gak berani tuh Wak, ngintip buat ngecek ke jendela seperti biasanya nih, gak berani. Dibiarin aja sama si Wulan, suara apa itu kan. Tapi makin dibiarkan Nat, suara sapu itu jadi makin sering muncul juga. Aduh merinding aku. Hingga puncaknya pada suatu hari Wulan ini tiba-tiba dihantui oleh gangguan mistis yang bikin aku trauma seumur hidup Nat. Jadi pada suatu hari sekitar jam 2 malam ya, pas dini harinya nih Wak ya, Wulan ini kebangun dari tidurnya gegara dia kebelet pipis. Nah pas mau dia masuk kamar mandi Wak, Wulan dengar ada suara gemerisik dari luar jendela rumahnya. Awalnya Wulan nganggap kalau suara itu ya udah cuma suara hembusan angin biasa kan. Udah aku pergi kamar mandi. Setelah didengar baik-baik, suara itu terdengar macam suara sapu lidi yang di sret, pelan-pelan tapi Wak, sret gitu. Aduh, sudah terdengar jam 1:30 malam nih kan. Duh, kata si Wulan. Penasaran Wulan itu, siapa yang nyapu tengah malam buta ini ya kan. Aduh, makin kencang kan suara. Tapi pelan.
Yang suaranya set pelan itu pelan gerakannya ya, tapi kedengar jelas lagi. Saran si Wulan kan, Wak. Gila dia ke depan. Dia beraniin diri buka tirai kan buat ngintip itu siapa tuh yang nyapu. Dan tepat setelah tirai itu dibuka sama si Wulan, Wak. Di situ Wulan melihat Nek Imai lagi tegak di depan jendelanya siapa ini, jendela si Wulan persis, dengan wajahnya yang pucat kehijauan, matanya bolong, mulutnya tenganga, dan tangannya mencengkram sapu lidi, Wak. Dan yang lebih seramnya lagi, Wak, tangan kiri Nek Imai yang biasanya ditaruh di punggungnya nggak ada. Ya Allah, tangan kiri itu menjadi macam buntung tuh loh. Dan astagfirullahaladzim, itu ditengok sama si Wulan. Nengok itu langsung berlari, berlari masuk ke dalam kamar dengan segala sisa tenagaku yang ada. Dan dia macam mau pingsan aku waktu itu, tapi nggak pingsan, langsung sembunyi aku dalam selimut, ku peluk suami aku ya kan. Astagfirullahaladzim, apa aku tengok tuh? Apa sih aku tengok tuh? Astagfirullah, nggak mungkin Nek Imai itu orang baik, kenapa pula dia jadi hantu tuh? Astagfirullahaladzim, udah baca doa. Nah di situ Wulan ini mikir, ini aku lagi sial aja nih, ini malam sialnya aku, tengah malam aku ketemu hantu, ini pasti gara-gara aku lagi hamil nih, makanya aku wangi buat mereka, makanya mereka datang ngeganggu aku dengan wujud seperti Nek Imai, mau nakut-nakutin aku nih. Udah, astagfirullahaladzim kayak gitu. Dia masih pikirnya kayak gitu, ini malam sial aku aja nih ketemu hantu yang menyerupai Nek Imai. Pikirannya si Wulan kayak gitu ya kan. Tapi malam itu tuh nggak bisa aku lupain, nah dia masih terekam dengan jelas bagaimana penampakan wujud si hantu yang mirip sama Nek Imai itu. Dah, belum sempat ketakutan Wulan saat melihat penampakan tadi malam itu mereda, Wak. Besoknya Wulan kembali dikejutkan dengan kabar terbaru terkait keberadaan Nek Imai, ya. Jadi, Wak, ceritanya di pagi itu Pak Hasan, tetangga kanannya si Wulan ini, melihat rumahnya Nek Imai tiba-tiba dimasukin sama laki-laki asing. Nah, khawatir terjadi sesuatu, Pak Hasan datangilah si laki-laki ini kan. Dia tegur, "Mas, mau ngapain kamu di situ? Ada keperluan apa?" kata gitu. Laki-laki ini jawab, "Pak, saya Tony, Pak. Saya anak bungsunya Nek Imai. Saya kesini mau ngambil beberapa barang milik ibu saya, Pak," katanya. By the way, Wak, Pak Hasan ini pendatang baru, pendatang dari luar pulau lah, baru tinggal lah di kampung itu ya kan. Makanya dia nggak kenal nih sama anaknya Nek Imai. Aku pun waktu itu nggak begitu kenal sama anak-anak Nek Imai. Aku juga pendatang baru kok, kata si Wulan kan. Nah, mendengar jawaban itu, Pak Hasan nanya lagi, "Oh alah, anaknya Nek Imai. Nek Imai emang mau kemana? Akhir-akhir ini kami jarang loh ngeliat Nek Imai," kata Pak Hasan. Nah, dengar pertanyaan Pak Hasan, Wak, si Tony langsung bilang, "Pak, ibu saya sudah meninggal, Pak. Hampir sebulan yang lalu dia meninggal di rumah saya. Nah, saya datang ke sini mau ngambil berkas-berkas buat keperluan ngurus surat kematian ibu, Pak." Aduh, itu kata Tony, Wak. Apa nggak kaget Pak Hasan? Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah meninggal sebulan yang lalu. Meninggal kenapa, Mas? Pantesan akhir-akhir ini kami jarang lihat Nek Imai. Kenapa kami nggak dikabarin? Kata Pak Hasan kayak gitu kan. "Pak, ibu tuh meninggal gara-gara faktor usia memang, Pak. Ibu saya kan memang udah sepuh. Sebenarnya waktu itu juga ibu niatnya main aja ke rumah saya. Saya juga nggak nyangka kalau ibu meninggal secepat itu. Maafin kami ya, Pak. Maafin kami sekeluarga. Kami belum sempat ngabarin warga di sini karena kami belum bisa ninggalin kota, Pak. Dan kami juga nggak ada yang punya kotak warga di sini. Kami juga masih berduka, Pak, atas kepulangan ibu. Kami minta maaf, Pak." Ya, kata Tony kayak gitu, Wak. Udah meninggal Nek Imai itu. Nah, waktu mereka lagi ngobrol, Wak, Wulan memang lagi lewat. Nih, burung laku di situ, nanti aku dengar obrolan mereka. Nah, dari situlah baru Wulan menyusul tahu kalau ternyata Nek Imai ternyata sudah meninggal dunia hampir 1 bulan yang lalu. Mengetahui fakta itu, apa nggak meraung dalam hati aku, Nadia? Ya Allah ya Robbi, kalau Nek Imai sudah meninggal hampir sebulan yang lalu, siapa nenek-nenek yang kutengok lagi nyapu halaman selama ini? Siapa yang ngasih makan ayam subuh-subuh kemarin? Siapa yang berlari ngejauh dari rumahnya Nek Imai kemarin? Pertanyaan itu langsung berputar di kepala aku. Dan cuma di situ, Wak, Wulan hanya memilih untuk diam. Dia balik badan, berjalan menjauh dari Pak Hasan sama siapa ini, sama Tony, berjalan menjauh untuk menenangkan diri di rumah aja. Karena aku nggak mau bikin heboh di luar. Walaupun rasanya aku macam mau teriak takut setengah mati tuh, aku udah lemas kan. Aku coba balik badan, udah. Aku ke rumah aja. Wulan memutuskan balik ke rumah tanpa berkata apa-apa. Aduh, aku merinding sampai kaki, Wak. Udah, setibanya di rumah, si Wulan langsung minum segelas air. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya dan berusaha mencerna semua kejanggalan yang dia alami. Tapi lagi-lagi belum sempat kekagetan itu mereda, Wulan kembali dikejutkan dengan sebuah kisah baru yang gak kalah mengerikan lagi, Wak.
Jadi di malam harinya, Wak, masih di hari yang sama juga nih ya, Pak Dadung, Bu Mila dan juga Pak Hasan datang ke rumahnya Wulan. Nah di situ mereka ngobrol lah ini tentang kematiannya atau berpulangnya Nek Imai yang baru mereka dengar ini. Nah di tengah obrolan itu Pak Hasan yang ketemu sama Tony tadi siang itu, Wak, tiba-tiba ngomong kayak gini, Pak, Bu, saya nih ya mau jujurnya, sebenarnya beberapa malam ini saya udah ngeliat Nek Imai loh lagi nyapu di halaman rumah. Makanya saya nggak nyangka kalau Nek Imai udah ninggal, Pak. Di situ langsung nyaut Nadia, Pak nih Pak, astagfirullahaladzim, ini biar Bapak tahu ya, beberapa waktu belakangan saya juga sering kok ngeliat Nek Imai. Bahkan baru tadi malam nih Pak, baru tadi malam setengah 2 pagi saya nengok Nek Imai lagi nyapu. Tapi wujudnya seram, Pak, seram kali. Nah obrolan itu langsung bikin mereka semua pada berpandangan dengan ekspresi bingung. Ini ada apa sebenarnya kan? Nah nggak lama kemudian Pak Dadung, orang asli kampung itu, buka suara lawak di sini. Pak Dadung bilang, yang kalian lihat itu bukan Nek Imai. Sebenarnya bukan Nek Imai, tapi sesosok makhluk halus yang tinggal di rumahnya Nek Imai sejak lama. Saya yakin Nek Imai juga udah tahu lama kok tentang si sosok makhluk yang diamin rumah dia, tapi beliau memilih diam. Ditanyalah sama mereka, hah sosok apa Pak? Apa hubungannya sama Nek Imai? Kata Wulan. Nah di situ Pak Dadung akhirnya cerita kalau Wak, rumah yang ditinggalin sama Nek Imai ini punya kisah seram juga sebenarnya. Jadi katanya sebelum ditinggalin Nek Imai dan juga suaminya, rumahnya Nek Imai ini pernah kosong bertahun-tahun. Konon katanya pemilik rumahnya itu meninggal gara-gara serangan angin duduk tuh loh Wak. Nah setelah si pemiliknya ini meninggal dunia, beberapa warga masih sering melihat si pemilik rumah ini, pemilik rumah lama ini suka duduk di depan rumah gitu sambil ngerokok sebagaimana kebiasaan dia semasa hidup. Dan selain itu Pak Dadung juga bilang kalau besar kemungkinan rumahnya Nek Imai ini dihuni oleh sesosok makhluk yang suka mengubah wujudnya menyerupai pemilik rumah itu, Wak. Hal itu juga lain terjadi sama Nek Imai, ya kan, dimana si sosok ini juga ikut nyerupai Nek Imai yang sering nyapu-nyapu halaman tuh sebagaimana kebiasaan Nek Imai dulu. Jadi sosok tuh memang iseng aja gitu loh. Pemiliknya yang lama udah meninggal dia suka nyerupain juga. Nek Imai yang juga sudah meninggal suka juga diserupai sama si sosok ini dengan kebiasaan-kebiasaan selama masa mereka hidup, Wak. Gitu. Jadi memang udah angker aja rumah tuh sebelumnya. Itu yang dikasih tahu sama Pak Dadung. Dan nih, ini bagian paling serem juga nih. Sampai akhirnya semua warga di kampung itu sudah tahu kalau Nek Imai ini sudah meninggal dunia, Wak. Beberapa warga di sana termasuk aku Nadia, kata Wulan, masih mendengar suara sapu lidi dari halaman rumahnya Nek Imai di sore hari sampai maghrib tiba. Kami masih dengar. Mereka udah tahu Nek Imai udah meninggal kan, Wak. Jadi setiap udah menjelang sore mau ke maghrib pasti ada selalu suara sapu yang diseret-seret dan suaranya berasal dari halaman rumah Nek Imai. Dicek nggak ada orang, nggak ada. Biasanya kan sebelum akhirnya si Wulan ini tahu kalau Nek Imai ini udah meninggal dunia, kalau misalnya dicek oh ada Nek Imai gitu, ini nggak, suaranya aja. Suaranya aja, orangnya nggak ada, ditengok kosong, suaranya masih ada. Aduh, merinding. Tapi ada juga beberapa warga yang masih ngelihat sosoknya Nek Imai nyapu halaman. Cuman kalau Wulan nggak nengok, Wulan yang dia dengar cuma suaranya aja, wujudnya nggak. Astagfirullah. Keanehan itu terus berlanjut, Wak, sampai tibalah masa di mana Wulan memilih dah mau balik ke kota asal aku aja lah dia untuk melahirkan. Nggak sanggup aku di sini. Dan setelah melahirkan, Wulan nggak mau lagi ikut sama Bang Dito balik ke kampung itu lagi. Dia memilih untuk long distance marriage LDM karena dia masih trauma gara-gara kejadian Nek Imai itu. Ya Wak, astagfirullah. Barulah setelah 2 tahun kemudian Bang Dito akhirnya mendapatkan pekerjaan di kota asal Wulan berada, sehingga mereka udah nggak perlu LDM lagi. Meskipun sudah berkumpul dengan suaminya, tidak lagi tinggal di rumah itu, Wak, pengalaman horor tentang Nek Imai, tetangganya yang baik ini, terus membekas di ingatannya Wulan bahkan sampai hari ini. Wajar lah, Wak, kalau kita jadi Wulan apa nggak teringat terus sama kejadian itu, ya kan? Ya Allah, serem banget. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Wulan ketika dia merantau di perkampungan terpencil yang ada di sana. Aku nggak kebayang sih gimana rasanya jadi Wulan ditampakin sosok Nek Imai yang wajahnya seram kayak gitu, ditampakin sama sosok tetangga yang seram. Astagfirullah. Dan sedikit tambahan informasi aja, Wak, perkampungan tempat Nek Imai itu tinggal sekarang udah dipugar katanya, atau udah diperbaiki dan jadi lebih maju dia dari sebelumnya. Dan selain itu juga beberapa tahun belakangan ini, Wak, kampung itu udah mulai ramai lagi dihuni sama pekerja perkebunan yang semakin lama semakin banyak. Jadi udah makin rame kampung itu, makin maju juga
juga ke kampung itu. Dan semoga juga dengan ramainya perkampungan itu sosok yang sering nyerupain siapa-siapa yang sudah meninggal ini udah nggak lagi mengganggu warga sekitar, Wak. Ya, amin. Nah, terlepas dari kisah mistisnya, Wak, mari kita doakan sama-sama semoga almarhumah Neimai diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga Wulan beserta keluarganya selalu sehat dimanapun mereka berada juga. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, maaf. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.